Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan, pimpinan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru, dengan udara yang segar yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, mari kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 13. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Saudara, tema kita hari ini ialah berani karena mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam kitab Hakim-Hakim yang kita baca ini, konteksnya ialah tentang orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tetapi mereka tidak memusnahkan seluruh penduduk asli tersebut, melainkan mereka membiarkan sebagian penduduk asli daerah tersebut tinggal di tengah-tengah mereka. Di sana ada orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi intinya ialah orang Israel pada waktu itu mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka telah meninggalkan Tuhan dan mereka berzina dengan menyembah Allah-Allah orang Kanaan dan sekitarnya. Tindakan mereka inilah yang membangkitkan murka Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa yang tinggal bersama-sama mereka menindas dan menjajah orang Israel. Karena itu Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditindas oleh orang Kanaan di bawah pimpinan Sisera selama 20 tahun pada waktu itu. Kenapa orang Israel takut? Karena kekuatan orang Kanaan begitu besar. Mereka mempunyai 900 kereta besi, sehingga orang Israel mengalami ketakutan dan keadaan mereka sangat tersiksa, sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, pada waktu itu ada seorang wanita bernama Deborah yang mempunyai tugas sebagai seorang nabi dan hakim. Dalam perjanjian lama, nabi berfungsi sebagai juru bicara Allah kepada umatnya, menyampaikan isi hati Allah, dan hakim berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi dalam kitab Hakim-Hakim ini, jabatan hakim di sini merujuk pada pimpinan militer yang bertugas untuk membebaskan orang Israel dari para penjajah seperti Otniel, Samgar, Ehud. Nah, kecuali Deborah, saudara, dia sebagai hakim, bukan sebagai pemimpin perang. Dia adalah hakim dalam arti sipil. Pada waktu itulah orang Israel datang kepada Deborah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena tekanan dari Sisera yang begitu berat. Dan pada saat inilah Tuhan melalui Deborah memanggil Barak untuk menjadi pemimpin, untuk menyelamatkan umatnya dari tangan Sisera, panglima Kanaan. Dalam ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali
dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku, Tuhan, akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Saudara, ada 3 kata kerja dalam kedua ayat ini, yaitu Tuhan memerintahkan, Tuhan menggerakkan, dan Tuhan menyerahkan. Memerintahkan artinya perintah ini datangnya dari Tuhan, bukan dari Deborah. Suatu perintah yang harus ditaati oleh Barak. Menggerakkan dan menyerahkan artinya apa? Bahwa musuhnya, yaitu Sisera, akan diserahkan kepada Barak, dan Barak akan mengalahkannya. Tetapi respon apa yang ditujukan oleh Barak waktu itu terhadap perintah Tuhan ini? Barak takut. Dalam ayat 8 dikatakan, berkata kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Saudara, Barak memberikan respon yang sangat mengejutkan, yaitu Barak hanya mau berperang melawan Sisera jikalau Deborah ikut serta kepadanya. Yang menggambarkan apa? Barak berhati pengecut, padahal arti nama Barak ialah petir, dan tidak tahu malu. Kenapa? Karena yang ia minta untuk menyertai ialah Deborah, seorang wanita. Karena budaya Yahudi pada waktu itu, kedudukan seorang wanita sangatlah kurang dihargai dan selalu ditempatkan dalam posisi yang paling rendah dalam strata sosial masyarakat. Saudara, ketika saya merenungkan lebih dalam lagi ketakutan dari Barak ini, saya menemukan bahwa sesungguhnya Barak meragukan akan janji kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya. Ia meragukan apakah benar Tuhan akan menolong dia, apakah benar Tuhan akan memampukan dirinya untuk melawan Sisera, ataukah sebaliknya ia akan mati konyol di medan peperangan. Saudara, yang menjadi pusat perhatian Barak ialah kepada kekuatan dirinya lemah dan tidak berfokus kepada Tuhan. Dan ia memandang kekuatan Sisera yang besar pada waktu itu. Saudara, bukankah ini juga yang sering kita alami dalam hidup dan pekerjaan, sakit penyakit yang kita alami? Kita sering meragukan janji Tuhan. Kita sering kali berfokus pada masalah dan kesulitan yang ada di depan kita. Respon Barak ini berbeda dengan respon yang ditunjukkan oleh Deborah. Ketika Deborah diajak ikut berperang, ia berkata, "Baik, aku turut." Di sini kita melihat Deborah dengan penuh keberanian ikut berperang melawan Sisera, walaupun dia seorang wanita. Apa rahasianya? Karena Deborah percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang memerintahkan untuk melawan Sisera. Tuhan yang akan mengalahkan Sisera pula dengan pertolongan Tuhan. Saudara, kita melihat Sisera. Kalau kita baca bagian ini selesai, dikalahkan, dan orang Israel mengalami kemenangan. Tidak lain karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Deborah, walaupun seorang wanita, tetapi ia berani karena ia mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena itu saudara, mari kita belajar menjalani kehidupan ini dengan mengarahkan iman kita hanya kepada Tuhan, dan kita berharap dan percaya kepada janji Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi percayalah Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Kita berani, kita optimis menjalani kehidupan ini karena ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Seringkali kami lemah, seringkali kami takut Tuhan menghadapi kesulitan, sakit penyakit, dan pergumulan tidak mudah dalam kehidupan kami. Tapi sungguh Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami bahwa ada Engkau yang bersama dengan kami, yang menyertai kami, dan itulah kekuatan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pimpin hari ini Tuhan, sertai kami, kehidupan kami, berbagai aktivitas kami. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, dan Tuhan boleh memberkati kami. Sakit penyakit kami, Tuhan juga tolong. Tuhan juga boleh campur tangan, dan Tuhan menyembuhkan
apa yang kami sedang derita. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Masalah ekonomi yang kami miliki, yang kami gumulkan, Tuhan juga tolong buka jalan buat kami. Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Kami sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan juga buka jalan Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuan kami, untuk mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.